Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya sendiri, Awan Ananda Priva, akan membahas materi tentang peradaban Islam di Indonesia. Pertama, sebelum kemerdekaan. Yang pertama ada biografi keagamaan. Sebelum kemerdekaan, peradaban Islam di Indonesia memiliki ciri khas dalam bentuk biografi keagamaan yang kuat. Sistem ini dipimpin oleh para ulama-ulama dan kiai yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas urusan keagamaan, tetapi juga dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik. Keberadaan pesantren dan madrasah menjadi salah satu ciri khas dari sistem pendidikan Islam di Indonesia pada masa itu. Yang kedua, ada ulama dan ilmu-ilmu keagamaan. Sebelum kemerdekaan, ulama-ulama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai intelektual yang menghasilkan karya-karya yang berharga dalam bidang keagamaan, seperti tafsir, hadis, fiqh, dan sebagainya. Para ulama ini juga menjadi penggerak utama dalam mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam di Indonesia melalui berbagai aktivitas dakwah dan pengajaran agama. Yang ketiga, ada arsitek bangunan. Sebelum kemerdekaan, arsitek-arsitek Muslim memainkan peran penting dalam pembangunan berbagai bangunan bersejarah di Indonesia. Mereka membangun gaya arsitektur tradisional Indonesia dengan elemen-elemen arsitektur Islam, menciptakan struktur bangunan yang unik dan beragam, seperti masjid, istana, dan kompleks makam. Contohnya adalah Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan kompleks makam Sunan Ampel di Surabaya. Bangunan-bangunan ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi simbol keberagaman budaya dan keindahan arsitektur Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Yang pertama, ada Departemen Keagamaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk Departemen Agama atau yang sekarang disebut dengan Kementerian Agama, yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan keagamaan di negara ini. Departemen ini memiliki peran penting dalam mengelola masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, serta mengatur pendidikan agama, haji, zakat, dan wakaf. Departemen Agama juga bertugas menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua, ada pendidikan. Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Pemerintah membuka lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren serta memperluas akses pendidikan Islam di sekolah-sekolah umum. Selain itu, pemerintah juga mendukung pendirian perguruan tinggi Islam untuk menghasilkan ulama-ulama dan intelektual Muslim yang berkualitas. Hal ini menjadikan pendidikan Islam sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, ada hukum Islam. Setelah kemerdekaan, hukum Islam tetap menjadi sumber-sumber hukum yang penting di Indonesia. Meskipun tidak dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum, pemerintah Indonesia tetap menjalankan sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Namun juga mengakui hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam diterapkan dalam bidang hukum keluarga, waris, dan keuangan Islam. Selain itu, Indonesia memiliki mahkamah syariah yang berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang keempat, ada haji. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia meningkatkan perhatiannya terhadap ibadah haji. Program haji dikelola oleh Kementerian Agama dan semakin diperluas untuk memfasilitasi jamaah haji di Indonesia. Pemerintah juga bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan jamaah haji Indonesia. Hal ini mencerminkan pentingnya ibadah di dalam konteks keagamaan dan budaya di Indonesia. Yang kelima, yang terakhir, ada Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI. Setelah kemerdekaan, Majelis Ulama Indonesia yang disebut dengan MUI didirikan pada tahun 1975 sebagai wadah Persatuan Ulama Indonesia. MUI bertugas memberikan fatwa-fatwa keagamaan dan pandangan-pandangan Islam terkait berbagai masalah keagamaan, sosial, dan politik. MUI juga berperan sebagai penasihat pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Sejak didirikan MUI, telah menjadi salah satu organ Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Terima kasih.